Untuk percobaan 2 ini kita akan belajar mengenai atau praktek mengenai aktivitas enzim alfa amilase pada salif. Enzim memegang peranan penting dalam berbagai reaksi dalam sel, dan sebagai suatu protein, enzim ini diproduksi dan digunakan oleh sel hidup untuk mengkatalisis reaksi, seperti contohnya misalnya untuk konversi energi. Dan prinsip dari si enzim ini sendiri, dia memiliki situs aktif atau active site begitu. Jadi reaksinya pun itu spesifik gitu ya. Prinsip kerjanya seperti lock and key atau kunci sama gemboknya. Kalau kunci sama gemboknya itu sudah nggak pas, ya nggak bisa bereaksi, tidak bisa mempercepat laju reaksinya. Protein sendiri merupakan suatu senyawa organik yang memiliki bobot molekul yang cukup tinggi karena memang dia polimer ya, sama dengan karbohidrat. Nah, monomernya itu adalah asam amino yang dihubungkan oleh suatu ikatan peptida. Nah, ini kalau kita gambarkan di sini yang bulat-bulat apa itu, bulat-bulat biru, bulat-bulat merah, ini adalah satu asam amino. Terus ini di sini ada bulat-bulat hijau, ini adalah satu buah asam amino. Diibaratkan satu buah asam amino kemudian menjalin suatu ikatan peptida dengan asam amino yang lain, terus berantai begitu. Nah, itu bisa menjadi suatu molekul yang lebih besar, yaitu yang disebut sebagai protein. Ini adalah struktur dasar dari asam amino, karena asam amino sendiri itu jenisnya ada banyak begitu ya, tapi struktur dasarnya seperti ini. Ada beberapa buku itu yang menyebutkan ada NH3+ gitu ya, tapi ada juga yang menyebutkan NH2, tinggal mau bentuknya ion atau mau bentuknya yang molekul netral gitu ya. Jadi ini ada NH3+, ada COO main gitu. Nah, kuncinya menghafalkan sebenarnya simpel sih ya. Kan kalau atom karbon itu di tengah, itu atom karbon yang di tengah ini itu kan pasti memiliki 4 tangan ya. Tangan yang pertama memegang H, tangan yang kedua itu memegang NH2 atau NH3+, tangan yang ketiga itu memegang COO main atau ada yang COOH. Kalau di sananya NH2 berarti di sebelah sininya adalah COOH. Nah, yang membedakan satu asam amino dengan asam amino yang lain ini adalah tangan yang berikutnya, yaitu R group. Kalau teman-teman ingat di kimia organik, R itu adalah menunjukkan rantai, artinya itu bisa karbon, bisa sulfur, bisa macam-macam begitu. Jadi yang membedakan itu adalah di situ. Tapi kalau untuk tangan yang pertama H, terus tangan yang kedua NH2, tangan yang ketiga itu COOH, itu semua asam amino seperti itu. Yang membedakan hanya R-nya saja nanti yang gonta-ganti. Jadi enzim alfa amilase itu adalah enzim yang terdapat di dalam air liur atau saliva kita, karena dia dikeluarkan oleh air liur kita. Dan kerja dari si enzim alfa amilase ini sudah disetting sama Allah untuk memecah, fungsinya adalah untuk memecah karbohidrat rantai panjang seperti amilum, dextrin. Itu dia akan dipecah molekulnya oleh si enzim alfa amilase ini. Kalau karbohidrat amilum gitu ya, dia akan dipecah menjadi glukosa. Teman-teman mungkin harus ingat kembali di percobaan yang pertama, untuk uji kualitatif dari adanya amilum itu adalah terbentuknya senyawa kompleks yang berwarna biru kehitaman gitu, atau ungu kehitaman pekat begitu ya. Jadi kalau misalnya di dalam kalau air liur kita itu bekerja dengan baik gitu ya, kan fungsinya air liur kita, enzim alfa amilase di dalam air liur kita itu bekerja dengan baik, harusnya karbohidrat yang kita makan, amilum yang kita makan, nanti kenapa kok saya nyebutnya amilum di sini, karena senyawa yang akan kita gunakan itu nanti untuk uji adalah amilum. Jadi pakai pati lah istilahnya, direbus begitu supaya jadi amilum. Nah, si amilum ini nanti kalau ketemu sama si lugolnya, dia akan membentuk senyawa kompleks berwarna biru pekat begitu ya. Nah, kalau amilumnya sudah dicampur sama air liur kita yang di dalamnya ada enzim alfa amilase, kok dia itu masih menunjukkan warna biru pekat, artinya amilumnya pecah nggak, atau amilumnya masih utuh atau tidak. Betul, jadi amilumnya masih utuh kalau memang warnanya itu warna hasil reaksi antara
enzim alfa amilase yang ada di air liur kita dengan amilum terus ditetesi sama lugol kok warnanya tetap biru pekat atau biru kehitaman, berarti tandanya justru enzim alfa amilase di dalam air liur teman-teman nanti itu tidak bekerja dengan baik. Karena harusnya kalau enzimnya itu bekerja dengan baik, harusnya amilum yang ada di air yang sudah reaksi sama air liur kita itu harusnya sudah dipecah jadi monomernya, yaitu menjadi glukosa. Nah, kalau sudah jadi glukosa, dia tidak glukosa sama lugol ketemu, itu dia tidak akan membentuk senyawa kompleks yang warnanya biru pekat. Teman-teman coba ingat lagi deh kemarin di slide di percobaan pertama. Penyebab adanya warna senyawa kompleks yang berwarna biru pekat itu adalah adanya ion I2 dalam Ki. Begitu I2 dalam Ki itu kan dia akan berubah menjadi ion I gitu ya. Imen jadi I3 min. Terus kemudian yang I-nya itu kan direpresentasikan dengan warna ungu, begitu molekulnya dimodelkan dengan warna ungu, bola warna ungu. Kemudian karbohidrat itu kan merupakan polimer dari glukosa. Jadi kalau glukosa 1 tok atau 2 tok dan tidak melingkari si ion triiodidanya ini, ya tidak akan membentuk senyawa kompleks gitu. Tidak akan membentuk senyawa kompleks yang warnanya biru pekat atau biru kehitaman atau ungu kehitaman. Nah, ini reaksi yang terjadi ketika nanti enzim alfa amilase itu ketemu sama amilum kita, maka dia akan terjadi reaksi hidrolisis pati. Jadi pati yang kita makan begitu ya. Kalau biasanya dulu teman-teman waktu masih kecil mungkin sering mengunyah nasi terlalu lama, maka yang akan dihasilkan kan semakin lama terasa lebih manis gitu kan ya. Nah, itu karena sebenarnya enzim alfa amilase yang ada di air liur kita itu sedang melakukan proses reaksi hidrolisis pati, yaitu polisakarida awalnya dipecah-pecah dulu, dihidrolisis menjadi maltosa, begitu kemudian dipecah lagi menjadi glukosa gitu ya. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi fungsi dari enzim, yaitu antara lain suhu, pH, kemudian konsentrasi dari substrat, konsentrasi enzim, dan juga ada inhibitor gitu ya. Jadi ini ada gambar di bawah ini. Kalau protein normal misalnya kan kita kembali ingat ke konsep key and lock atau gembok dan kunci. Nah, ini ketika protein normal bentuknya seperti ini, maka ketika terjadi denaturasi, itu struktur dari protein itu akan berubah menjadi seperti ini. Nah, kalau sudah berubah strukturnya, bisa jadi dia nggak cocok sama substratnya gitu. Salah satu variabel yang bisa mempengaruhi kinerja dari suatu enzim, karena enzim itu adalah suatu protein, itu adalah pH ya. pH yang ekstrim itu dapat mengakibatkan si enzim ini mengalami proses denaturasi. Kita tahu bahwa yang namanya protein itu dia kan polimer dari suatu asam amino. Nah, si asam amino menjalani rantai ikatan peptida dengan asam amino yang lain. Begitu seterusnya. Nah, ketika ini dia diganggu, pH-nya berubah, begitu ya. Tadi kan kalau yang namanya enzim itu kan dia punya sifat key and lock, gembok sama kunci ya. Nah, begitu dia pH-nya itu berubah, maka si protein ini penekukannya akan berbeda. Dia merubah strukturnya sehingga antara gembok sama kuncinya nggak pas lagi nih kalau sudah mengalami denaturasi. Itulah penyebabnya mengapa kalau misalnya pH berubah, itu dia akan menghambat kinerja atau aktivitas dari si enzim ini. Dan setiap enzim itu punya pH tertentu yang optimum. Jadi untuk membuat dia bekerja secara optimal itu memiliki pH yang berbeda-beda. Tapi kebanyakan dari enzim, khususnya adalah enzim alfa amilase ini, dia memiliki pH optimum itu ada di rentang yaitu 7 atau kondisi netral seperti itu. Nah, ini jadi perubahan suhu itu akan mempengaruhi aktivitas dari enzim. Kenapa kok bisa begitu? Karena sekali lagi bahwa protein itu adalah gabungan dari atau
polimer dari asam amino, sehingga ketika dia dipanaskan di atas suhu optimal, maka ikatan-ikatan yang ada di dalam protein itu sendiri itu akan rusak. Jadi struktur sekunder dan tersiernya yang mungkin teman-teman nanti sudah dijelaskan di mata kuliah biokimia, yang teori biokimianya itu protein itu kan ada struktur primer, sekunder, dan tersier. Nah, ketika dia dipanaskan pada suhu di atas suhu optimal dari aktivitas enzim tersebut, maka struktur sekunder dan struktur tersiernya itu akan rusak. Sehingga sisi aktifnya otomatis kalau strukturnya berubah, itu sisi aktifnya akan berubah bentuk, sehingga si substrat itu lagi itu tidak cocok lagi begitu. Jadi kayak gembok sama kunci, ketika kuncinya itu dilelehkan dan kemudian bentuk geriginya itu sudah berbeda, maka bisa jadi tidak cocok lagi dengan si gemboknya itu, sehingga akhirnya ya akan berpengaruh terhadap kinerja dan aktivitas si enzimnya itu. Jadi walaupun sudah dipanaskan, contoh kayak kunci tadi, sudah dipanaskan, dilelehkan, geriginya itu sudah berubah. Walaupun suhunya kemudian sudah diturunkan kembali, tapi kalau geriginya sudah nggak pas sama gemboknya kan tetap nggak bisa, tetap nggak cocok lagi begitu untuk terjadinya reaksi, sehingga dikatakan bahwa aktivitas enzimnya tersebut akan menurun begitu, karena sudah terjadi proses denaturasi. Ini adalah grafik antara suhu ya, suhu 0, 10, 20, 30 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius. Kemudian ada dikaitkan sama laju reaksi dari kinerja suatu enzim. Nah, ini kalau kita lihat dari grafik ini bahwa suhu optimum untuk kinerja enzim itu adalah di puncaknya sini, yaitu sekitar 40 derajat Celcius gitu ya. Jadi mulai terjadi kenaikan aktivitas dari enzim itu adalah pada saat suhunya itu adalah 5-40 derajat Celcius. Kalau kurang dari 5 derajat Celcius, enzim itu belum aktif, belum bekerja dengan aktif. Kalau mulai dari 5-40 ini sudah mulai optimum, tapi kalau lebih dari itu, lebih dari 40 derajat, itu mulai justru malah terjadi proses denaturasi, sehingga kinerja enzim mulai menurun karena tadi strukturnya mulai berubah. Untuk suhu optimum dari alfa amilase berdasarkan dari jurnal yang saya temukan itu adalah sekitar 37 derajat Celcius. Lalu dampaknya apa ketika alfa amilase ini terganggu? Tentunya kita harus kembalikan ke reaksinya. Fungsi dari enzim alfa amilase sendiri itu adalah untuk menghidrolisis polisakarida menjadi bentuk yang lebih simpel. Sehingga kalau misalnya si enzim alfa amilase terganggu, otomatis amilum yang kita makan, karbohidrat yang kita makan itu tidak akan tercerna dengan baik.